يا رسول الله سلام سلام عليك يا ربيع الشهادي والدرج فتياني وتاب العلي الله يا خير الجود والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Sekarang ini banyak para santri baik yang di dalam pondok ataupun yang di luar pondok membicarakan, mempertanyakan bagaimana sholatnya Abah. Sholatnya Abah mengikuti daripada Rasulullah SAW. Apa yang disyariatkan oleh Rasulullah itu diikuti sama Rasulullah, sama Allah. Artinya perintah sholat itu secara umum, secara syariat dari sejak Rasulullah SAW menerima perintah sholat sampai kepada guru kita apa, sampai kepada kita, sampai nanti hari kiamat pun sama itu sholat perintahnya, bacaannya, syarat dan rukunnya sama, tidak berubah. Kalau berubah berarti mengada-ada, namanya bid'ah. Lalu bagaimana dengan apa yang kita lihat? Kan banyak ada perbedaan di kalangan masyarakat umumnya. Ada yang mengatakan apa itu penekanan dari dalam Assalamualaikum, Assalamualaikum, kan seperti itu. Atau juga gerakannya atau kakinya itu adalah ru'yah saja, tidak menjadi berat hukumnya. Karena di dalam syariat syarat dan rukun itulah yang utama. Artinya sholat yang dikerjakan sama Rasulullah, sama guru kita, atau yang dikerjakan secara umum itu sama. Kok sama? Ya syariat. Kita tidak berbicara tentang karekat. Kenapa? Anak pondok mengatakan tidak ada karekat di pondok, gak boleh ada karekat, haram hukumnya. Lalu ada pelajaran tentang karekat, itu tukang bor dan lagi ceritanya yang ngajarin. Karena karekatnya apa? Jadinya sama tukang bor. Jadi kan ada yang ngambil karekat sama tukang bor, belajar ke bor. Begitu. Tapi Abah itu bukan cuma hanya syariat dan keyakinan. Abah itu punya tarekat. Jadi tarekat itu untuk membentuk dia mengenal ilmunya Allah secara hakikat. Jadi sholat juga ada hakikat. Dan untuk membentuk bermakrifat dia sama Allah. Jadi lewat pelajaran tarekat itulah. Maka terkadang kita memiliki perbedaan di antara Abah dengan kita sholatnya. Kenapa berbeda? Karena Abah itu tadi membawa di dalam sholatnya itu seperti apa yang disabdakan sama Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti saya sholat. Kenapa? Rasulullah SAW bukan cuma hanya syariat di dalam sholatnya,
dia juga bawa tarekat, bawa hakikat, bawa ma'rifat. Jadi di dalam sholat itu 4 itu ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Lalu bagaimana dalam pengamalannya? Pengamalannya sama secara syariat. Nih secara syariat. Ketika detik-detik takbir, sholat itu diawali dengan niat. Detik-detik takbir, hati kita atau hati gerak hati kita dengan niat itu membawa niat. Sekaligus itu pula di dalam niat itu membawa syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Itu di dalam takbir. Beda dengan orang ahli syariat. Sehingga sholatnya orang ahli syariat hanya membawa syariat, niat saja sudah sekali sudah tek. Dan itulah sholatnya orang syariat, khususnya segitu di saat dia itu niat. Hanya itu usolli fardhu maghribi salasah rakaatin. Karena kita berkata begitu, ya kan? Salasah rakaatin mustaqbilal kiblati imaman kalau jadi imam, makmuman kalau jadi makmum. Hanya segitu saja di dalam syariat, khusus orang-orang syariat. Tapi orang yang membawa tarekat, dia satukan tadi tarekat. Bagaimana tarekat itu? Sholu kama ra'aitumu usolli, sholatnya kamu seperti saya. Bagaimana di dalam pelajaran tarekat? Lurus, berdiri tegak seperti huruf alif. Dirinya dia itu membentuk huruf alif, maka lurus sholatnya, duduknya. Kenapa? Hati pun harus lurus tarekatnya. Kemudian gerakannya Allahu Akbar di dalam syariat. Lalu kita nggak pakai angkat tangan pun boleh, karena kita sudah bertakbir, ya kan? Takbir cukup Allahu Akbar, ya sudah begini saja. Contoh misalnya Allahu Akbar, mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini juga boleh, mau begini juga boleh nih, kayak waktu semuanya juga boleh. Tapi di dalam tarekat itu ada tuntunan. Itulah yang disebut tarekat atau tuntunan. Allahu Akbar. Angkat tangan itu namanya tarekat. Angkat tangannya saja itu namanya tarekat. Kaki kita lurus, lurus. Ada yang begini, ada yang begini sebenarnya. Luar biasa manusia begini waktu. Tapi kita diajari untuk membentuk huruf alif, karena di dalam sholat itu kita menghadap Allah. Alif, lam, ha, Allah. Jadi kita membentuk di dalam diri kita itu Allah, baik di dalam gerak ucapan kita ataupun gerakan kita atau duduk dan dirinya kita harus membentuk diri kita huruf Allah. Itu dirinya kita. Dari takbir, lihat detik-detik takbir inilah yang menentukan orang itu sholat khusyuk atau tidak. Di dalam tarekat, maka dari dalam sholat itu wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kecuali orang yang khusyuk, yang diterima sholatnya. Siapa itu? Orang yang bersabar. Jadi sholatnya nggak buru-buru, nggak kesusu kalau kata guru kita. Bagaimana tarekatnya? Tadi sudah usolli fardhu, itu tarekat tadi. Tapi orang tarekat diajarkan ini hatinya. Karena dalam tarekat, dalam sholat itu membawa 4 perkara. 4 perkara yang mana? Ya, sakinah, tumakninah, khudu', khusyuk. 4 perkara itu harus dibawa di dalam sholat. Sakinah. Jadi sholat harus tenang, harus tenang. Tumakninah. Ada apa? Ketika gerakan kita Allahu Akbar.
Jadi ada tumanina, ada berhenti sejenak. Allahu Akbar. Berhenti dulu, itu tumanina. Baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu karena tuntunannya ada di dalam tarekat. Tapi di detik-detik itu tadi, itu tadi 4 sakinah, tumanina hulu. Seakan-akan kita ini hadir, hati kita ini menyaksikan, melihat, tuh, melihat Allah. Antakudallaha ka'annaka taru, fa'ilam yakun taru, fa'innahu yara. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, yakin Allah itu yang melihat kita lagi sholat. Jadi seperti itu. Khusyuk, nggak bisa orang syariat tuh khusyuk. Kata Abah, khusyuknya hanya di saat niat doang. Tuh, di saat detik-detik niat Allahu Akbar, itu khusyuknya orang syariat. Tapi orang tarekat, ya dia harus bawa syariat, tarekat, hakikat, makrifat di dalam sholat. 4 harus dia bawa. Bagaimana sholatnya orang tarekat? Tadi sudah tergolong termasuk dalam tarekat. Ya, tarekat itu tuntunan, tarekat itu tuntunan. Gimana sholat yang mengikuti yang disabdakan sama Rasulullah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Di dalam pelajaran tarekat, untuk membentuk khusyuk, kita diajarkan zikir yang namanya zikir syariat, zikir hati, zikir lisan tadi ya, zikir syariat atau zikir lisan atau zikir zahar. Kemudian kita diajarkan pun zikir hati, zikir ruh, zikir sir. 4 itu, 3 itu zikir harus ada hidup di dalam diri kita. Jadi di dalam tarekat itu, kita ketika takbir Allahu Akbar, dia hidup hati kita ini. Allah hidup dia. Itu di dalam salat. Kemudian yang sir mana marifatnya? Hakikatnya kita dengan menghadap Allah. Mana marifatnya? Marifatnya itu kita salat kita ini bersama Allah. Gimana untuk membentuk itu? Tidak ada jalan, karena hati kita sudah bersama Allah. Salatnya apa lama? Apa kita tahan nafas? Allahu Akbar. Ini tarikan nafas, inilah yang diajarkan. Syariat, tarekat, hakikat, marifat harus berjalan. Bukan. Tapi konsentrasi kita, khusyuk kita di sini. 4 itu yang harus kita bawa. Syariat, tarekat, hakikat, marifat. Habis. Jadi 4 perkara syariat, tarekat, hakikat, marifat harus berbarengan. Jadi kita tahu betul kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Maka abang sholat Allah, syariat, tarekat, hakikat, marifat jadi satu. Lepas nafas, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tetap duduk. Allah. Dia berbicara, dia memuji akan kebesaran Allah. Apa tujuannya? Di dalam itu sholat. Saya nggak panjang-panjang. Apa tujuannya sholat itu? Apa tujuannya sholat? Tujuannya adalah membentuk, mewujudkan Muhammad yang ada di dalam diri kita.
mewujudkan Muhammad yang ada di dalam diri kita. Lewat mana? Lewat nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nur kita ini, nur yang ada di dalam diri kita ini, yang dulu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj dia melihat zat dan sifatnya Allah, maka kita wujudkan pula Muhammad, nur Muhammad ini yang ada dalam diri kita ini, melihat Muhammad, dan Muhammad yang ada di dalam diri kita ini, maka dia melihat Allah, maka sempurnalah sholatnya orang itu. Jadi sholat itu jangan kita tertak-tertak sholatnya Allah, sholatnya Allah, itu dirinya kakinya sempurna seperti ini. Ini adalah pelajaran tarekatnya, tuntunannya. Jadi harus memperbetul paling Allah, lurus rukunya. Jadi jangan maruk sini, tuh rukunya tuh. Ini kali. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam begini tidak ada di sini. Tempat minah dulu. Baru kita sujud. Jadi tidak ada. Ini namanya asrarul sholat, rahasia di dalam sholat. Mencari darah temu. Ini pelajaran kecuali muridnya Allah yang tahu. Yang belajar tarekat, yang gak belajar tarekat gak ada yang tahu. Yang mengharapkan tarekat apa lagi? Maka sholatnya sampai di syariat saja. Karena sholat syariat hanya untuk dilihat oleh orang, bukan untuk dilihat, bukan untuk didengar oleh Allah. Inna allaha la yanzuru ijsamikum wala sawmukum wala jinna illa qalbikum. Ini pekerjaan hati. Itulah sholatnya para pemimpin kita, para kekasih Allah. Itu apa? Jadi jangan kamu simpan ilmu ini, kecuali jangan kamu berikan ini pelajaran kecuali orang-orang yang belajar tarekat. Kalau dia tidak belajar tarekat, kamu kasih ini, bangun dia nanti. Karena tidak mampu bagaimana dia bentuk dirinya. Ini pelajaran di dalam tarekat waktu di Bintaro. Kalau di pondok sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada lagi. Padahal nggak ngajarin tarekat. Bagaimana kita sholat? Itulah sholatnya guru kita Abah. Jadi jangan kita itu terka-terka tidak berdasarkan dengan ilmu. Dan nanti akhirnya terdengar di suara di luar. Apa kata orang di luar? Satu orang di luar akan mengatakan, emang kamu doang yang hebat. Karena tidak berdasarkan ilmu. Mereka akan menjawab, kami juga sholat sama tuntunannya. Tadi saya katakan dari sejak diterima oleh Rasulullah sampai kepada apa? Sampai kepada kita sampai kiamat. Sholat itu secara syariat, secara dohir sama. Tapi tarekat inilah yang membedakan. Kenapa membedakan? Sama dulu di zaman Rasulullah sholat itu ya, hanya para sahabat. 4 ini yang langsung sholatnya dibentuk dirinya oleh Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Maka dia ikut betul-betul tarekat kepada Rasulullah. Maka sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu apapun yang diucapkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW membenarkan. Karena dia tahu dia belajar tarekat. Kalau belajar syariat masih ragu.